Selamat pagi, Bapak dan Ibu, peserta kuliah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, pagi ini kita akan bahas kuliah lanjutannya. Jadi setelah 2 minggu lalu mengenai proyeksi kebutuhan, hari ini kita akan melihat power generation technologies. Jadi bagaimana setelah kita tahu kebutuhannya, bagaimana cara kita untuk memenuhi atau memasoknya. Jadi setelah tahu kebutuhan, kita harus tahu bagaimana cara pasokannya. Nah, pasokannya itu secara umum nanti akan dibagi dua, mengenai challenges-nya dan mengenai sustainability-nya. Jadi saya akan mencoba mengcover secara umum mengenai sistem pembangkitan secara global dan umum untuk memberikan gambaran dari banyaknya pilihan atau dari berbagai cara untuk mengisi kebutuhan tadi, pilihan yang terbaik atau pilihan yang mungkin seperti apa. Nah, pertama kita akan lihat dulu dari supply challenges-nya. Nah, untuk supply challenge-nya dia ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ada kebutuhan dan ada ketersediaan. Jadi kita harus melihat ini dulu dan di Indonesia mungkin di seluruh dunia kondisi ini adalah kondisi yang sangat unik. Artinya saya akan menjelaskan global hari ini dan kemarin pun global karena memang tidak ada angka pasti dari semuanya. Artinya bisa jadi sebuah negara itu lebih bagus dipasok dengan batu bara, ada negara yang dipasok oleh gas, ada negara yang dipasok oleh nuklir, dan itu memang sebuah pilihan, tetapi pilihan dari opsi yang ada. Jadi kalau memang opsinya tidak ada, tidak mungkin sebuah negara itu memilih sebuah pasokan. Jadi kita harus melihat ketersediaan. Nah, di Indonesia sendiri ini lebih detail lagi karena Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk mengkonekkan antar pulau dengan sistem transmisi kabel laut misalnya, itu merupakan biaya yang cukup tinggi karena teknologi kabel laut lebih mahal dibandingkan teknologi SUTET misalnya atau SUTT atau overhead line. Jadi kita harus melihat ketersediaannya, artinya sebetulnya misalnya Pulau Jawa itu seperti apa, Kalimantan seperti apa, Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya hingga pulau-pulau kecil seperti apa. Jadi kita harus melihat kebutuhannya dan ketersediaannya. Nah, untuk informasi pertama kita akan melihat resource dan reserve. Artinya kita harus membedakan mana yang resource, mana yang reserve. Nah, resource dan reserve ini definisinya misalnya sebuah sumber itu menjadi resource dan sebuah sumber menjadi reserve itu bergantung pada teknologi konversi energinya. Jadi kalau pernah membaca di Indonesia ini sedang pernah rame mengenai thorium. Nah, thorium saat ini bisa dikatakan masih reserve karena teknologi konversinya belum banyak yang bisa membuat. Jadi masih cadangan atau reserve. Tetapi mungkin kalau uranium itu sudah resource, artinya sudah banyak teknologi PLTN yang ke sana. Lalu misalnya ada banyak teknologi seperti teknologi kelautan,
cukup banyak, seperti memanfaatkan arus laut, memanfaatkan gelombang laut, banyak sekali. Tetapi sampai saat ini saya masih bisa bilang itu masih di level reserve, karena teknologi konversinya itu masih tahap penelitian. Tapi untuk hal lain, misalnya PLTA gitu, yang sama-sama memanfaatkan air, itu sudah resource. Atau sungai, itu ada sungai, ada bendungan, itu sudah resource. Karena istilahnya tinggal dipasang saja PLTA, sebagai teknologi konversi energinya, dia langsung bisa beroperasi. Jadi, itu gambarannya. Lalu, ada proof probable possible, jadi ada tahapannya sebagai kita akan memilih pembangkit. Sudah ada yang terbukti, proof, dan itu masih ada tahapan probable dan possible sebelum biasanya bisa dijalankan. Nah, untuk sekedar pemahaman, saya akan share banyak hal, dan biasanya sudah banyak informasi dari luar sana yang mampu menampilkan cadangan atau sumber daya yang tersedia. Nah, ada beberapa definisi yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah profit maximizing resource extraction. Jadi sumber daya itu diekstrak, faktor utamanya adalah ekonomi. Jadi ini yang sering dilakukan sebetulnya. Kita tahu misalnya minyak bumi itu ada di poin yang paling atas. Jadi minyak bumi itu sudah menjadi komoditi yang sangat mahal, sehingga tanpa memikirkan konversi dan lain-lainnya, jenis sumber daya ini menjadi yang paling diminati. Dan mungkin secara global adalah ya yang kita sebut dengan pertambangan, batu bara misalnya, atau ada gas. Jadi itu juga semua adalah poin yang pertama. Artinya betul-betul sudah menjadi komoditas, jadi ya ditarik atau diekstrak sebanyak-banyaknya. Dan biasanya karena ini sudah komoditi, jadi terkadang hitung-hitungannya sudah harus lebih clear. Artinya kita mau menjual berapa nih batu bara, lalu kita tahu biaya untuk ekstraksinya kan nggak murah untuk batu bara ya. Jadi sebetulnya plus minus, artinya dia ada cost-nya dan harus dilihat benefitnya apakah menutupi. Lalu ada optimal resource extraction. Jadi ini adalah dia lebih, istilahnya lebih optimal. Dia nggak sekedar misalnya sebuah daerah terkenal dengan batu bara, misalnya kita anggap aja Kalimantan, Sumatera. Nah, kalau Kalimantan dan Sumatera dimanfaatkan dengan optimal resource extraction, nah nanti nggak akan jor-joran tambang batu baranya. Mulai dipikirkan misalnya sungainya ada, oh kita coba sungai juga. Lalu misalnya di Sumatera ada gunung, ya kita coba juga geotermalnya. Jadi itu gambarannya dalam sebuah energy reserve. Nah ini ada gambaran saja sebetulnya mengenai penggunaan energi. Di sini digambarkan bahwa negara berkembang itu malah akan lebih besar penggunaannya di masa mendatang. Sedangkan negara yang maju dulu sekarang sudah lebih stabil menggunakan energinya. Ini ada beberapa gambaran terkait cara memilih jenis energi. Jadi di sebelah kiri adalah ketersediaannya. Nah, yang bawah adalah terkait lingkungan. Jadi
Di sini diletakkan kira-kira mana yang paling bahaya untuk lingkungan, mana yang paling baik untuk lingkungan, dan mana yang akan atau yang lebih tersedia di bumi tentunya. Nah, kalau ini terkait dari sistem pembangkitannya. Jadi yang tadi energinya atau sumber dayanya ini sistem pembangkitannya. Nah, di sini intinya adalah misalnya batu bara. Batu bara akan habis juga dan lingkungannya sangat sangat berbahaya. Bandingkan dengan solar yang dia lingkungannya bagus dan ketersediaannya pun ya akan ada terus. Artinya semisal semua gas dan minyak bumi itu habis ya solar ini artinya matahari itu tetap akan ada sampai mungkin ya bumi ini nggak ada sampai kiamat mungkin. Itu tuh gambarannya untuk pemilihan sebuah teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke spesifiknya. Jadi di sini saya mau menggambarkan adalah kalau kita melihat ketersediaan, maka agak tidak salah kalau misalnya sampai hari ini batu bara di Indonesia adalah mayoritas. Karena dibandingkan negara lain, dibandingkan benua lain, Asia adalah salah satu yang paling banyak sumber batu baranya. Dan kalau misalnya tidak menggunakan BBM, itu juga hal yang masuk akal. Karena memang ketersediaan dalam negerinya dikit. Artinya kalau kita banyak-banyak memanfaatkan, itu artinya kita akan impor atau bergantung dengan orang lain. Nah, kalau untuk penggunaannya batu bara, umumnya atau mungkin mayoritas digunakan sebagai di mesin uap. Jadi batu baranya masuk ke boiler untuk memanaskan air supaya timbul uap panas yang bisa memutar turbin dan turbinnya memutar generator dan menghasilkan listrik. Jadi ini informasi saja. Secara ketersediaannya atau secara tantangan pasokannya, batu bara ini sudah cukup aman karena biasanya sebuah PLTU batu bara memang sengaja dilokasikan di pinggir pantai dan pinggir pantai yang lautnya dalam dan umumnya sudah disiapkan langsung dengan jetinya, artinya dedicated. Artinya yang mau saya sebutkan, meskipun misalnya batu bara datang dari negeri atau pulau lain, tetapi karena infrastruktur dari PLTU batubara itu sudah mendukung, jadi hampir tidak ada tantangan lagi untuk batubara itu sendiri. Artinya ya ada masalah transportasi lah atau apa, hampir tidak ada karena semuanya dedicated. Jetinya pun jeti yang dedicated. Jadi tidak ada istilah misalnya harus gantian dengan peralatan lain. Nah, di negara lain bahkan batu baranya bisa dikirim dengan kereta, bisa lebih murah lagi. Lalu secara tantangannya juga sudah aman karena biasanya dalam sebuah PLTU batu bara penyimpanannya itu sudah disiapkan juga. Artinya kalau kita atau ada yang membangun PLTU batu bara, penyimpanan batu bara yang biasanya memakan luasan tanah lebih besar daripada pembangkitnya sendiri, itu juga sudah disiapkan. Dan biasanya sudah dihitung cadangan batu baranya ini cukup untuk berapa bulan operasi. Jadi artinya seharusnya kalau semua kondisi ideal tidak ada masalah dari pasokan untuk PLTU batubara.
Di sisi lain bahkan ada strategi dari pemerintah supaya mengurangi transportasi tadi. Jadi dibangunlah atau ditugaskan untuk membangun PLTU langsung di mulut tambang. Jadi yang ditransportasikan adalah listriknya, nggak lagi batu baranya. Jadi itu salah satu strateginya mungkin untuk penghematan. Lebih baik disampaikan atau ditransmisikan listriknya daripada batu baranya. Berikutnya untuk gas. Nah, untuk gas kita bisa lihat memang kita lihat di Asia, Afrika juga itu tidak terlalu banyak. Kita lihat memang yang paling banyak itu di Amerika, benua Amerika dan sekitarnya, lalu disusul oleh Eropa. Jadi memang kalau dari sisi ketersediaan sangat masuk akal kalau Indonesia banyak batu baranya, lalu nanti coba di Google Amerika, perusahaan-perusahaan listrik Amerika mayoritas apa sih energinya, dan kalau terlihat gas ya masuk akal karena tersedianya seperti itu. Dan yakinlah memang biasanya setiap negara pun punya kecenderungan untuk bertahan, artinya kalau bisa mengurangi impor ya kita memanfaatkan dulu apa yang ada di negerinya. Nah, untuk gas ada beberapa tantangan tergantung dari pasokannya. Jadi ada beberapa hal atau ada beberapa tipe untuk pasokan gas. Yang pertama adalah gas pipa. Nah, kalau gas pipa ini tantangannya adalah di menjaga tekanan. Artinya meskipun pembangkit gas itu bisa naik turun, bisa start stop bahkan di teknologi yang terbaru. Start stop itu seperti ya mobil lah, hampir seperti mobil. Jadi dinyalain, nyala, terus dipencet mati dia mati gitu. Nah, nggak seperti PLTU apa mesin-mesin uap yang harus membutuhkan waktu untuk nyala dan mati. Nah, PLTG sebenarnya bisa, tetapi karena ada tantangan di sisi pipa yang harus menjaga tekanan, biasanya pertimbangannya cukup lebih sulit dibandingkan teknologi PLTG itu sendiri. Artinya teknologi PLTG-nya sudah fleksibel, tapi kalau masih pakai gas, biasanya masih perlu perhatian di sisi tekanan. Berikutnya adalah LNG. Nah, kalau LNG ini idenya dimiripkan dengan ide batu bara tadi, tetapi sayangnya LNG ini memiliki proses. Jadi kalau tadi kita lihat batu bara itu tidak dirubah. Jadi setelah diambil, dikirim dan ditaruh di cadangannya itu dalam bentuk yang sama. Tetapi saat kita bicara LNG, antara dibawa, diambil dan digunakan itu dalam bentuk yang berbeda. Artinya karena dia bentuknya berbeda harus ada prosesnya. Nah, proses ini biasanya yang membutuhkan biaya. Artinya bagaimana dirubah itu butuh konversi tadi, akan membutuhkan infrastruktur khusus. Kapalnya pun jadi kapal khusus yang harus bisa menahan sebuah LNG. Tetapi pemanfaatannya atau idenya seperti dibuat semirip mungkin dengan batu bara. Tujuannya adalah supaya memang bisa lebih fleksibel dibandingkan gas pipa. Lalu berikutnya ada CNG. Nah, kalau CNG idenya sebetulnya lebih ke arah memanfaatkan beberapa sumber. Jadi sumbernya nggak terlalu besar, tetapi kita bisa memanfaatkan beberapa sumber kecil, lalu itu digunakan di sebuah pembangkit gas. Untuk pembangkitnya sendiri, secara umum ada dua paling enggak. Yang pertama adalah PLTMG. Jadi PLTMG itu atau mesin gas, dia pakai
idenya sangat mirip dengan PLTD atau kendaraan lah. Dia menggunakan piston. Jadi itulah mesin gas. Tetapi kalau PLTG untuk gas turbin, dia mirip seperti prinsip jet pesawat. Jadi kalau jet pesawat itu kan bahan bakar untuk memutar, nah ini sebaliknya. Dia diputar untuk menghasilkan energi. Nah, tindak lanjutnya dari PLTG, karena kita lihat ini ada sebuah uap panas yang jadi pembuangan, nah dimanfaatkan lagi di mesin uap, atau secara keseluruhan disebut dengan PLTGU atau combined cycle. Nah, ini adalah beberapa renewable. Jadi kita tadi sudah selesai di thermal, kita lanjut di sudah selesai di fosil, kita lanjut di sumber renewable. Nah, untuk renewable sendiri yang pertama adalah air. Nah, di sini ada informasi bahwa ternyata di Asia Timur itu sudah cukup banyak yang memanfaatkan energinya. Jadi kita lihat paling besar memang di Asia Timur sudah 341 GW dan TWH-nya pun besar, artinya sudah cukup banyak dimanfaatkan dan lebih unggul daripada negara-negara lain. Nah, untuk pemanfaatannya secara air ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah PLTA yang disebut dengan run of river. Jadi run of river ya itu artinya dia memanfaatkan apa yang mengalir. Jadi kalau sungainya kering dia nggak beroperasi, kalau sungainya lagi basah ya dia bisa beroperasi secara full. Nah, artinya tantangannya adalah pembangkit ini sangat bergantung dengan musim. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau sudah tidak ada air sungai yang mengalir ya tidak bisa beroperasi. Di sisi lain, kalau sedang banyak-banyaknya pun tidak bisa dilakukan apa-apa. Artinya kalau kapasitas pembangkitnya sudah terbatas ya artinya air lain akan diteruskan aja, dibuang aja. Nah, dengan tujuan tadi supaya bisa diatur, makanya dibuat dengan bendungan. Di beberapa negara maju, PLTA bendungan ini tidak dianggap sebagai renewable karena sudah ada tindak lanjut manusia lah untuk membuat bendungan. Nah, tetapi dari sisi fleksibilitas tadi dia bisa dimanfaatkan, artinya ini bisa dioperasikan saat dibutuhkan, misalnya saat beban puncak gitu. Artinya dalam satu hari, misalnya satu hari itu dibiarkan ngisi bendungan, begitu beban puncak jam 6 di open supaya menghasilkan listrik. Setelah jam 10, jam 11 sudah tidak terlalu tinggi lagi bebannya, tutup lagi bendungan biar mengisi. Atau sebaliknya, misalnya saat musim kering ya sudah diisi dulu sampai dia penuh baru dioperasikan saat sistem membutuhkan. Lalu yang teknologi terbaru adalah bagaimana supaya PLTA itu betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit peaker. Nah, kalau kita lihat di sini artinya ada dua kolam lah, saya bilang ada dua tempat, atas dan yang di bawah. Jadi kalau mau dioperasikan, yang di atas akan dikirim ke bawah memutar generator lalu mengisi yang kolam di bawah. Nah, kalau mau mengisi kolam yang di atas artinya ada pompa. Air yang di bawah dipompa naik ke atas. Nah, pertanyaannya dan secara fisika harusnya energi yang dibutuhkan untuk pompa air dari bawah ke atas pasti akan lebih besar daripada energi yang dihasilkan generator, yaitu yang berasal dari kinetik energi yang di atas yang ke bawah.
Tetapi hal ini bisa terjawab dengan posisi pembangkit ini dioperasikan melihat kondisi sistem. Artinya saat dia dipompa misalnya menggunakan pembangkit yang murah. Jadi anggap jam 3 subuh misalnya dia pompa, nah itu pembangkit yang murah yang beroperasi. Setelah pembangkit murah beroperasi dan memompa dia, nah saat beban puncak malam yang biasanya pembangkit mahal artinya gas itu beroperasi, nah dia mensubstitusikan sehingga selisihnya didapatkan atau ditemukan seolah-olah bahwa pembangkit murah ini yang memiliki atau yang dioperasikan pada saat beban puncak. Jadi secara sederhana ya pump storage ini ya kayak baterai aja, kayak baterai handphone lah. Pas kita lagi ada di rumah misalnya kita cas, begitu sudah dibutuhkan ya kita cabut, kita pakai kan, nanti habis kita cas lagi. Jadi ini konsepnya mirip dengan baterai lah atau sistem penyimpanan, tetapi ini pakai air. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tantangan adalah bahwa kalau sebuah PLTA itu bekerja sama dengan pihak lain, itu biasanya digunakan sebagai sekunder atau tersier. Artinya PLTA ini bukan utama dalam sebuah sistem pengoperasian bendungan. Artinya, contoh, kalau bendungannya memang untuk mengatasi banjir, sehingga saat banjir meskipun dibutuhkan operasi pembangkit ini karena listriknya kurang, ya tidak dioperasikan karena tujuannya memang untuk menampung hujan supaya tidak banjir sebuah daerah. Atau pengairan, artinya sebuah sistem ini lagi nggak butuh tambahan pasokan karena sudah banyak pasokan yang lain, tetapi karena dibutuhkan untuk pengairan ya bendungannya dibuka, ya PLTA-nya mau nggak mau ya harus dioperasikan. Jadi mengubah operasional kelistrikan lagi. Jadi itu dua hal yang biasanya menjadi tantangan dalam pemanfaatan PLTA. Nah, untuk panas bumi seperti ini, jadi yang mau disampaikan di gambar ini adalah secara tantangan agak sulit mencari pembangkit geotermal yang skala besar karena memang pasokannya. Jadi ini digambarkan di grafik yang sebelah kiri untuk MW-MW yang besar. Ini hanya sedikit sekali, hanya satu yang 900, hanya dua yang 700. Sisanya di kelas mungkin 100 ke bawah lah ya, 100 MW ke bawah atau 200 MW ke bawah lah. Dan Indonesia sudah cukup banyak, meskipun ternyata masih banyak potensinya, ternyata Indonesia sudah cukup banyak memanfaatkan geotermal. Nomor 3 di sini di gambarnya. Secara prinsip kerja, panas bumi sama dengan mesin uap, jadi bedanya panasnya memang diambil dari bumi, bukan merupakan sebuah proses di boiler. Dan secara ya tantangan juga sebetulnya Indonesia sudah cukup bagus karena memang banyak gunung dan artinya bukan sesuatu hal yang aneh kalau misalnya banyak pembangkit renewable di Indonesia ini difokuskan di geotermal dan air, bukan jenis pembangkit lain. Mungkin beda dengan negara Eropa atau Amerika yang renewable-nya didorong untuk angin lah atau matahari. Seperti di Timur Tengah juga banyak matahari. Ya, kita harus lihat tantangannya. Seperti apa matahari, seperti apa angin. Tetapi faktanya dari air dan geotermal bisa dilihat fakta-faktanya bahwa ketersediaannya cukup banyak di Indonesia. Lalu ada beberapa yang terbarukan lainnya, ada biomas.
Dia memanfaatkan biasanya bekas-bekas panen lah, hasil perkebunan, hasil panen itu dimanfaatkan untuk energi. Nah, kalau biofuel itu bahan bakarnya atau minyaknya lah ya, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu ada juga PLTSA atau sampah. Ini yang memanfaatkan sampah domestik biasanya untuk menjadi pembangkit. Kalau pembangkit ini secara umum memang tidak murni untuk pembangkit, tetapi ini merupakan sebuah solusi lingkungan, artinya bagaimana caranya mengurangi tumpukan sampah gitu, nah menggunakan pembangkit ini. Tetapi ada bonusnya adalah dia bisa menghasilkan listrik. Artinya tidak hanya sekedar menghancurkan sampah, tetapi ada manfaat lain berupa listrik. Lalu berikutnya yang sedang terkenal juga ini adalah surya atau PV. Nah, PV sendiri secara umum dibagi dua, ada yang utility scale yang skala besar, dan ada yang PLTS atap atau rooftop, PV rooftop. Nah, pemanfaatannya sebetulnya secara prinsip itu bukan menggunakan panasnya matahari, tetapi menggunakan prinsip semikonduktor. Jadi secara tantangannya ketersediaan PLTS itu disebut dengan iradiasi. Jadi bagaimana melihat potensi matahari di daerah itu. Sudah cukup banyak, bahkan ada yang online untuk melihat peta ini, peta penggunaan matahari, bisa dicek di Google juga. Nah, tantangan berikutnya adalah umumnya penggunaan energi itu di malam hari. Jadi secara umum lebih banyak orang menggunakan energi di malam hari untuk di rumahnya dibandingkan di siang. Tetapi pembangkit PLTS sudah pasti dia akan beroperasi maksimum di siang hari. Jadi itu menjadi salah satu tantangan. Lalu untuk angin, secara umum ada dua, angin yang di darat dan angin yang di offshore, di tengah laut. Nah, yang di tengah laut biasanya memanfaatkan potensi yang sangat besar, artinya di darat aja biasanya konstruksi sudah mahal, apalagi di tengah laut. Nah, tetapi konstruksi yang mahal itu terbayar dengan energi yang dihasilkan jauh lebih besar kalau ditaruh di tengah laut. Secara prinsip sebetulnya PLTB ini dia punya blade yang bisa berputar, artinya dia bisa menyesuaikan kondisi. Jadi kalau dia mau di stop, dia bukan semacam diinjek rem ya, tetapi blade-nya diputar sedemikian sehingga agar angin tidak mendorong blade ini untuk berputar. Tetapi kalau dia sedang mau mencari energi, dia blade-nya bisa diputar untuk mencari kecepatan angin dan akhirnya dia bisa berputar. Bahkan di beberapa sisi atau di beberapa jenis bisa berputar secara horizontal juga mesinnya. Generatornya bisa berputar menyesuaikan arah angin. Untuk tantangannya biasanya dilihat juga potensi angin. Nah, itu juga biasanya sangat mudah dicari di Google, sekarang sudah cukup banyak. Tetapi untuk PLTS dan PLTB memang yang paling baik adalah kalau sudah dipasang sensornya. Nah, dari sensor itu kita bisa tahu apakah angka-angka yang kita ambil dari data sekunder itu benar. Dan keduanya sangat terpengaruh oleh musim. Sesuatu hal yang mungkin tidak bisa didapat dengan data sekunder. Misalnya kalau matahari dengan awannya, lalu kalau angin dengan
musimnya. Artinya kalau secara teori saat musim kemarau itu angin banyak, tetapi saat musim hujan angin dikit. Jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan nanti. Dan terakhir secara global adalah PLTN. Nah, sebetulnya PLTN pun sebetulnya adalah sebuah mesin uap juga. Tetapi yang membedakan adalah di sisi boilernya. Jadi boilernya dia menggunakan reaksi nuklir. Untuk nuklir sendiri sebetulnya dia bisa dikatakan sebagai sebuah renewable juga. Tetapi sayangnya untuk proses renewable ini tidak semua negara diperbolehkan. Karena ada kecenderungan di salah satu proses renewable ini dia sama dengan cara untuk membuat bom atom. Jadi dilarang. Sehingga kalau untuk negara-negara yang tidak punya proses ini, biasanya mereka, misalnya Indonesia mau bikin PLTN, dia akan beli uranium yang sudah jadi, dipakai, ada limbahnya, nah limbahnya kirim lagi ke negara yang mengimpor tadi, supaya diproses lagi. Jadi itu yang salah satu hal yang membuat terbatas pemanfaatan PLTN, kalau menurut saya itu di luar dari penerimaan masyarakat ya. Tetapi secara bisnis akan sulit sekali mengembangkan PLTN kalau masih sangat-sangat tergantung dari negara lain. Berikutnya adalah security of supply atau sustainability. Nah, untuk security of supply ada beberapa fakta yang harus saya informasikan. Jadi kita harus bisa mulai membedakan apa kapasitas dan apa energi, dan biasanya di beberapa tulisan itu sengaja dibaurkan supaya tidak terlihat bahwa memang apa istilahnya ya, pembangkit tersebut tidak tinggi security of supply-nya. Jadi tidak andal lah, tidak pasti. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ada dua hal. Yang pertama adalah kapasitas dan energi. Jadi jangan sampai terbiaskan atau tidak bisa membedakan antara kapasitas dan energi, khususnya biasanya kalau kita membaca dokumen-dokumen. Kalau membaca jurnal mungkin ya itu hal yang sudah clear, apalagi kalau buku-buku sudah pasti clear mana kapasitas, mana energi. Tapi saat kita membaca sebuah artikel gitu di koran atau dokumen-dokumen regulasi, nah ini kadang-kadang suka terbaurkan. Nah, sangat sederhana sebetulnya membuktikannya, tetapi ya memang harus diperhatikan dengan baik informasi-informasi yang ada. Lalu jangan lupa ada kestabilan dengan kesiapan. Artinya setelah tadi ketersediaan, kita harus lihat juga kesiapan dari sebuah pembangkit. Nah, kesiapan ini banyak hal, salah satunya yang umum adalah bahwa ya memang sebuah alat itu nggak bisa dioperasikan dalam setahun 24 jam, 365 hari itu hampir nggak ada. Jadi memang harus ada faktor kesiapan. Di luar mesinnya memang ada faktor-faktor lain. Kesiapan itu bisa jadi faktor variasi musim dan lain-lain. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya PLTS secara PV ya dia siap, mau kapanpun ada matahari ya dia akan menghasilkan listrik. Ada yang rusak karena dia modul, tinggal dicabut bentar lalu diganti yang baru. Beda misalnya kalau kita bicara pembangkit konvensional ya, dia kesiapannya lebih sulit dibuat lebih cepat karena ya harus dimatikan dulu, alatnya harus diturunkan, masukkan lagi, baru dioperasikan.
Kalau level-level PV gitu kan, dia modul, inverternya rusak, cabut, pasang lagi. Kan dia modelnya plug and play. Tetapi kesiapannya harus dilihat. Ya mau seperti apapun kejadiannya, malam hari ya nggak ada matahari. Jadi kesiapannya pun lebih rendah dibandingkan pembangkit lain. Dan juga tentunya kestabilan, karena kestabilan ini akan pengaruh tadi ke bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan. Untuk definisi, jadi kalau kapasitas ya secara teori ya kita tahu daya atau watt, kW, mW atau GW. Dan kalau energi biasanya fuel mix atau boron energi, ya teorinya dia kWh, mWh, GWh atau ada joule dan kalori. Berikutnya ada faktor yang memudahkan untuk mengubah dari kapasitas ke energi. Bapak dan Ibu sebentar, saya izin sebentar, saya ada telepon.
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, untuk energi, untuk ketersediaannya, biasanya kita lihat dalam energi atau energi primer, atau kalau dalam pembangkit itu dikenal dengan availability factor atau AF, dan kestabilan itu biasanya dikenal dengan dispatchable atau non-dispatchable, artinya bisa di-dispatch atau enggak, dan istilah lain intermittent, atau ada istilah lain lagi variable renewable energy. Jadi memang kestabilan ini menjadi marak setelah banyaknya PLTS dan PLTB. Jadi ada faktor kestabilan yang dulu biasanya tidak terlalu diperhatikan karena pembangkit itu bisa diminta untuk dioperasikan oleh pengatur beban. Ini ada beberapa faktor yang harus saya sampaikan. Jadi pertama ada AF atau availability factor, biasanya dalam persen energi dari pembangkit yang siap pasok ke sistem dalam periode 1 tahun tertentu. Ada capacity factor, ya faktor pemanfaatannya. Jadi meskipun tersedia, dia bisa dimanfaatkannya tidak full karena satu dan lain hal. Biasanya dalam 1 tahun tertentu. Lalu ada faktor beban. Dia membandingkan antara MW rata-rata dengan MW beban. Lalu untuk pembangkit, ada pembangkit yang sifatnya peak load. Jadi dia biasanya mahal dan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Lalu load follower, itu akan bisa mampu mengikuti perubahan beban. Dan base load. Nah, base load ini biasanya dia tidak bisa banyak berubah dan digunakan sebagai pembangkit yang untuk mengurangi biaya produksi. Kalau kita balik ke masing-masing pembangkit, ini ada batu bara. Nah, untuk batu bara sebetulnya sangat banyak range-nya, bisa 10 mega sampai 1000 mega. Tetapi yang membatasi biasanya adalah efisiensinya. Artinya hanya yang kelas besar yang bisa pakai ultra supercritical. Jadi dia punya suhu yang sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi ini mengakibatkan efisiensinya lebih baik. Sehingga biasanya yang diperhatikan adalah keekonomian antara kebutuhan dari bebannya sendiri, lalu kapasitas yang dipilih, dan tipe boilernya. Artinya memang meskipun bisa dibangun 10 mega, tetapi jarang dibangun karena memang tidak ekonomis. Artinya apa yang diharapkan untuk menjadi biaya itu sangat tinggi. Lebih baik misalnya membangun pembangkit jenis lain. Misalnya paling sederhana PLTD. Nah, ini ada gambarannya untuk batu bara. Jadi beban adalah garis yang biru, batu baranya dioperasikan garis yang grafik yang oranye. Jadi dia bisa dioperasikan seperti ini. Load faktornya kecil, maka CF PLTU-nya juga kecil. Tetapi kalau load faktornya besar, maka CF-nya juga bisa lebih besar lagi, CF batu baranya. Nah, untuk kestabilannya batu bara, dia ada batasan. Karena tadi dia sifatnya adalah mesin uap, dia tidak punya ramping up dan ramping down yang cukup cepat. Sehingga memang dibatasi, tidak bisa terlalu cepat dia naik, dan tidak bisa terlalu lambat juga dia turun. Dan dia punya technical minimum load, artinya kalau ada sebuah pembangkit PLTU 1000 mega, itu pembebanannya bukan dari 0 sampai 1000, mungkin hanya 700 sampai 1000 atau 600 sampai 1000. Jadi itu adalah batasan bawahnya atau technical minimum load.
Nah, untuk keunggulannya secara kestabilan dia sangat baik karena dia memiliki inersi yang besar karena putaran turbinnya pun besar. Jadi kalau bayangkan sebuah PLTU 1000 mega satu unit, ya udah pasti inersianya besar karena putaran turbinnya pun sangat besar. Untuk kesiapannya biasanya dikurangi dengan rencana outage rate. Biasanya ada pemeliharaan atau ada yang cukup panjang, major overhaul. Lalu kalau untuk beberapa pembangkit yang sudah dikenal sering gangguan, ya biasanya gangguannya itu pun dimasukkan ke dalam rencana kesiapan. Artinya kesiapannya selain dikurangi dengan waktu untuk pemeliharaan, juga dikurangi oleh kemungkinan dia gangguan. Untuk gas, dari sisi ini tidak terlalu banyak. Nah, untuk perbandingannya atau keekonomiannya sesuai dengan grafik ini. Jadi artinya pada saat kapan kita memilih PLTMG, PLTG atau PLTGU berdasarkan kapasitasnya. Jadi kalau sebuah daerah kecil, ya dia pakai PLTMG dulu aja, lebih murah, atau nanti dia baru baik kalau sudah sekian MW, maka dia baru pakai yang PLTG. Untuk kestabilan, biasanya dia dibatasi oleh jenis pasokan gas. Apakah dia pakai pipa gas atau LNG atau CNG. Lalu dia lebih stabil untuk PLTG dan PLTMG, dia ada fungsi start-stop. Jadi bisa dinyalakan, dimatikan sesuai kebutuhan. Dan punya ramping rate yang tinggi. Nah, dia memang CF rendah, tetapi ya karena memang dioperasikan nggak full pada saat-saat dibutuhkan aja. Jadi secara keekonomian memang dipilih berdasarkan kebutuhan. Kalau memang dia untuk peaker, ya CF-nya nggak akan besar, memang pas bulan puncak. Atau dia pas follower, ya memang dia nggak akan besar seperti PLTU tadi. Nah, untuk kesiapannya dia sama dengan PLTU, dia melihat dari maintenance dan hal-hal lain yang mempengaruhi outage rate-nya. Nah, ini gambarannya. Jadi kenapa kecil? Karena memang PLTG-nya ini dipakai untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa dikejar oleh PLTU batubara atau pembangkit base lainnya. Berikutnya untuk air. Nah, air untuk kapasitas ini memang ada beberapa definisi, tetapi ini gambaran saja. Ada PLTMH yang mikro, ada yang mini, ada yang PLTA small, dan PLTA. Secara kestabilan ya clear, kalau dia run of river ya dia dipasang untuk base karena dia tidak bisa diatur, jadi dibiarkan dia beroperasi, pembangkit lain yang menyesuaikan. Nah, kalau bendungan dia bisa menjadi peaker, bahkan saat-saat dibutuhkan baru dia dioperasikan. Dari sisi kestabilannya pun dia punya keunggulan karena dia memanfaatkan rotor untuk berputar untuk masukkan energi, maka dia memiliki inersia juga. Nah, untuk kesiapannya dia selain maintenance dan major overhaul, dia kesiapan utamanya adalah berdasarkan variasi musim, ada musim kering dan musim basah. Artinya kesiapannya pun terbatas, meskipun mesinnya ya mungkin lebih, jadi mungkin mesinnya dalam setahun itu paling bisa dipakai 11 bulan gitu. Tetapi karena variasi musim ya akhirnya bisanya hanya 6 bulan, itulah gambarannya kesiapan. Jadi CF PLTA bisa sekitar 40% karena terhadap variasi musim. Lalu untuk kapasitas untuk panas bumi, dia ada dua metode untuk kapasitas PLTP. Jadi misalnya
ada yang tipe mengumpulkan uap baru dibikin pembangkit, atau di setiap output uapnya dibuat pembangkit masing-masing baru digabung lalu dikirim ke sistem. Nah, untuk kestabilannya memang dia tidak dia sifatnya base, artinya dia tidak bisa naik turun. Jadi dia mirip tadi seperti run off river, jadi dibiarkan beroperasi, pembangkit lain yang menyesuaikan. Untuk kesiapannya umumnya sangat tinggi, karena begitu sudah dibor ya uapnya itu harus dimanfaatkan terus-menerus. Malah kalau dia di stop yang akan berbahaya, sehingga dia tidak ada permasalahan ini. Untuk energinya biasanya dia stabil karena sepanjang tahun dia punya uap yang stabil. Untuk panas bumi sendiri, yang menjadi tantangan atau menjadi kesiapan adalah resiko eksplorasinya. Jadi kalau harganya terlalu murah, biasanya resiko eksplorasinya akan tidak tercover. Nah, resiko eksplorasi ini saya pernah dengar biasanya ditargetkan 20 kali menggali. Artinya kalau dalam 20 kali menggali tidak dipenuhi MW yang dibutuhkan, biasanya ya artinya ini menjadi gagal eksplorasi. Lalu ada biomas dan PLTS sampah. Nah, ini kapasitasnya biasanya disesuaikan dengan sumber energi dan kapasitas pabrikan. Untuk kestabilan, lagi-lagi tergantung dari energi primer. Jadi, terkadang energi primer misal tadi biomas yang berasal dari hasil panen gitu. Nah, kalau panennya hari itu tahun itu tidak ada atau hanya cukup untuk pasokan 4 bulan, ya sudah, hanya beroperasi 4 bulan. Kalau untuk PLTSA sendiri ya sama, karena sampah rumah tangga itu nggak selalu sama, kandungannya beda-beda. Kalau kandungannya lagi banyak hal-hal yang tidak bisa menjadi energi, misalnya banyak kaca-kaca, banyak baut-baut dari besi, dan hal-hal yang tidak bisa jadi energi, ya dia outputnya akan berubah juga. Lalu untuk kesiapan juga sama, tergantung dari energi primernya, energinya pun sama. Jadi kalau biomas dan PLTSA ini sangat-sangat bergantung dari energi primernya. Karena energi primernya meskipun kelihatannya banyak sampah dan sisa ini, tetapi saat itu sudah dioperasikan ternyata ya tidak mungkin, rata-rata tidak mungkin bisa stabil digunakan dalam setahun. Lalu untuk PLTS yang skala besar, dia biasanya disesuaikan dengan kapasitas produksi dan biaya. Jadi ada batas minimum antara potensi dengan unit size minimum. Artinya sebuah daerah kalau dibangun hanya 15 MW misalnya, belum tentu layak. Tetapi begitu dibangun 25 MW jadi layak. Jadi itu harus diperhatikan. Tetapi saat 10 MW dan 25 MW itu dampaknya salah satunya adalah di lahan. Sehingga di negara-negara yang PLTS-nya cukup kencang dan cukup murah harganya, lahan itu diberikan oleh pemerintah. Jadi bukan diserahkan atau dilakukan oleh developer. Jadi lahan itu dikasih pemerintah, sehingga biaya yang keluar hanya biaya peralatan aja, teknologinya aja. Untuk kestabilan, dia punya sifat intermittent, maka harus ada perhitungan untuk kesiapan sistem. Untuk kesiapan dia sangat tinggi karena dia modelnya modul-modul plug and play, jadi panelnya pecah ya dicabut panelnya, tambah lagi. Salah satu modul inverternya rusak, tarik, masukin lagi, ya asal spare partnya selalu tersedia. Nah, ini biasanya yang memang ditawarkan oleh developer, artinya kalau kita cek data-data, misalnya panel ada umurnya, inverter ada umurnya, tetapi kenapa ada developer yang berani menjamin outputnya lebih lama? Yaitu karena mereka dalam menghitung sudah dihitung, termasuk cadangan-cadangan ini dan kemungkinan breakdown-nya. Artinya harga umur inverter misalnya 15 tahun, tapi ternyata ada yang berani 25 tahun, ya artinya dia sudah
menyiapkan termasuk harga inverter yang untuk diganti pada tahun-tahun sekian. Kurang lebih itu idenya. Untuk energi ya sangat kecil, tentunya dia menyesuaikan juga dengan kondisi siang. Siangnya berapa jam dan dalam berapa jam itu ada lewat awan atau apa, nah itu sumber kurang produksinya. Untuk rooftop, perbedaannya hanya di kapasitas, dia tergantung dari luasan atapnya dan bentuk atapnya. Kalau atapnya tidak pas bentuknya ya mungkin ya tidak akan besar juga produksinya. Lalu PLTB ada dua, ada land base dan offshore. Nah, untuk land base mirip dengan PLTS, cuma untuk energi dia ada tambahan satu lagi. Kalau PLT Bayu itu secara teori dia bisa beroperasi 24 jam karena angin ada terus 24 jam. Tetapi memang besarnya itu yang berbeda antar jam. Dan tentunya dia ada cuaca atau ada variasi musim. Untuk Seabase dia biasanya melihat dari kemampuan konstruksi, artinya konstruksi lebih mahal, tapi ya kita berharap CF-nya lebih besar supaya bisa mengcover biaya atau cost dari konstruksi tengah laut tersebut. Lalu ada PLTN, nah kalau PLTN biasanya dia mirip batu bara, jadi mencari kapasitas yang besar. Jadi PLTN biasanya skalanya diusahakan skala yang paling besar, 1200 mega bahkan sekarang sudah ada. Untuk kestabilan, nah dia sifatnya base. Kenapa base? Karena operatornya biasanya lebih nyaman mengoperasikan reaksi nuklir itu yang stabil. Kalau dia naik turun mungkin akan lebih mengerikan. Jadi sebisa mungkin reaksinya stabil. Artinya kalau reaksinya stabil, ya dia sifatnya jadinya base. Untuk energi biasanya dipaksakan CF-nya tinggi. Jadi selain karena kestabilan tadi atau karena reaksi fusi tadi, dia juga terkait dengan EPC cost yang tinggi. Jadi biayanya sangat mahal. Tapi bahan bakarnya murah, sehingga ya sebisa mungkin dioperasikan sebanyak-banyaknya supaya lebih cepat mengcover biaya investasi di awal tadi. Baik, sebelum saya tutup, ini ada semacam inti dari kuliah ini. Jadi ada dua intinya. Yang pertama tantangan dan kepastian. Nah, ini harus dianalisa. Fakta-faktanya saya sudah lihat, saya sudah berikan. Nanti untuk UTS saya akan kasih sebuah case di Indonesia. Nah, ini harus dianalisa dengan fakta-fakta yang ada. Beberapa fakta ada di materi saya, beberapa mungkin sudah dipegang Bapak dan Ibu peserta, dan bahkan untuk mudah di Google saya sudah ketemu biasanya beberapa hal. Misalnya ada hal-hal seperti saya menyebutkan potensi air tadi. Terus kayaknya informasi saya kurang pas, tinggal di Google. Dicari saja sumber yang baik, itu pasti kelihatan. Oh, ternyata informasinya salah, yang tepat seperti ini gitu. Artinya misalnya ada beberapa hal yang dipastikan. Lalu terus PLTS misalnya dari kepastiannya nggak tepat ini. Saya pernah lihat di jurnal menyebutkan ini. Nah, itu juga menjadi sebuah analisa. Jadi kita harus mulai melihat sebuah dokumen itu, sebuah artikel itu dari sisi fakta-fakta yang ada. Karena kalau tidak, artinya kita tidak bisa melakukan sebuah pembelajaran pasar yang betul. Karena kalau sudah bicara regulasi dan pasar listrik ini, kita harus melihat hal-hal tersebut secara benar. Artinya kalau di sebuah pasar kita tidak tahu barangnya, kita istilahnya kalau sederhana ya di pasar tradisional kita kena tipu gitu. Karena barangnya kita tidak tahu ya, artinya kita kena tipu. Nah, kita harus bisa menganalisa fakta-fakta sudah ada yang saya share di sini dan bisa sangat mudah di challenge dengan
internet sekarang. Secara garis besar, untuk mempermudah harus dipisahkan, ada masalah tantangan, ada masalah kepastian. Jadi itu yang harus mulai diperhatikan, dan biasanya ujung-ujungnya kaitannya dengan pasar adalah kalau kita sudah bisa membedakan semua sumber energi itu berdasarkan tantangan dan kepastiannya, itu ujung-ujungnya kita bisa tahu sebenarnya kira-kira harga listrik kita seperti apa biayanya. Karena itu tadi, secara definisi ekonomi sederhana atau definisi pasar sederhana, ya kalau makin banyak tersedia kan harusnya semakin murah, semakin sedikit tersedia semakin mahal. Sederhana itu aja. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan tantangan dan kepastian, ya kalau tantangannya sedikit, ya dia sangat mudah untuk bisa dilakukan. Artinya sumbernya ada di depan mata, ya dia harusnya lebih murah dibandingkan sumbernya jauh. Itu tantangan. Untuk kepastian juga sama, kalau dia sudah pasti ya pasti lebih murah. Karena kalau kita bicara pasar, ada supplier. Kalau suppliernya pasti, ya dia bisa lebih murah. Tetapi kalau suppliernya kadang-kadang ada, kadang enggak, nah itu akan menjadi masalah. Nah, jadi itu gambarannya dari kuliah hari ini. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Selamat pagi Pak Musa, mau bertanya Pak. Silakan Pak. Iya, kalau untuk pengembangan pembangkit yang mungkin non BBM, itu kan membutuhkan investasi yang cukup besar dan waktu pembangunannya cukup lama, namun pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan pembangunan pembangkit tersebut. Nah, alternatif seperti apa ya Pak yang paling baik kira-kira untuk mengikuti pertumbuhan perekonomian yang cepat, namun kita bisa tetap mengoptimalkan pembangkit yang non BBM? Karena mungkin kalau instalasi pembangkit yang BBM itu lebih cepat dibandingkan yang non BBM. Yang hal tersebut mungkin masuk dalam tantangan ya Pak, atau challenge, mungkin seperti apa ya Pak? Seperti hal itu. Baik, jadi inilah menariknya. Jadi saya mungkin jawabnya dengan cerita ya. Jadi kalau kita pernah pelajari sejarah, ada revolusi industri. Jadi kita anggap bahwa revolusi industri itu adalah titik balik tadi ekonomi yang mendadak naik, yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengejarnya? Nah, di Eropa sana pun waktu mengejarnya pun pakai PLTU batubara. Lalu beberapa tahun belakangan kita tahu juga di Cina mayoritas bangun PLTU batubara. Jadi secara fakta ya, suka atau nggak suka, ya memang PLTU batubara ini ya sangat buruk dengan lingkungan. Tapi itu adalah pilihan terbaik untuk sebuah negara yang berkembang. Negara berkembang ini bukan hanya negara berkembang yang sekarang berkembang, tetapi sejak zaman revolusi industri. Jadi kalau misalnya sering dengar ada masalah global warming dan lain-lain, itu jelas bukan karena pembangkit-pembangkit di Indonesia, karena ya baru-baru sekarang inilah pembangkit Indonesia juga baru banyak. Nah, yang sebelum-sebelumnya seperti apa? Jadi itu faktanya menggambarkan bahwa ya kelihatannya sampai saat ini PLTU batubara adalah pilihan terbaik untuk ekonomi, karena yang pertama dia skalanya besar, yang kedua dia bahan bakarnya murah. Lalu fase berikutnya adalah negara-negara yang akhirnya sadar bahwa batu bara sangat berbahaya terhadap lingkungan. Mereka mulai bergeser ke PLTN atau nuklir. Jadi seperti itu fasenya. Nah, nanti ke depannya mungkin fasenya
kaitannya adalah PLTS kelihatannya. Tetapi mungkin PLTS yang dimaksud adalah PLTS yang tersebar atau yang di rooftop. Artinya konsepnya menjadi berubah. Sebelumnya karena revolusi industri kita butuh skala besar. Kenapa? Karena sangat berfokus di manufaktur, di pabrik-pabrik. Jadi bagaimana caranya ada pusat pabrik tapi bisa dikirim energi secara skala besar. Nah, itulah muncul PLTU batubara dan PLTN. Tetapi makin ke sini makin terlihat di kuliah 2 minggu lalu bahwa ekonomi naik itu belum tentu setara dengan energi yang naik. Artinya ekonomi bisa aja naik 10%, tapi mungkin energi naiknya hanya 5%. Dan itu pun fakta itu sudah terlihat di Indonesia. Indonesia secara ekonomi ya stabil di 5-6%. Tetapi energinya tidak stabil. Di beberapa negara maju bahkan energinya sudah tidak naik lagi. Jepang gitu, Singapura sudah tidak naik lagi. Tetapi apakah bisa kita bilang ekonominya nggak naik? Ekonominya tetap naik. Jadi tahapannya seperti itu Pak, gambarannya. Jadi ekonomi naik dulu didorong oleh manufaktur, butuh energi yang besar. Nah, energi yang besar sudah pasti jawabannya adalah PLTU batubara. Karena kaitannya dengan kapasitas pembangkit lain sulit mengejar kapasitas 1000 mega itu. Dan juga CF-nya tentunya ya. CF-nya juga besar 80%. Pembangkit lain agak sulit mengejar itu. Tapi berjalan dengan waktu saya merasa di masa mendatang ini PLTS akan memimpin, tetapi bukan PLTS yang skala besar. Kenapa bukan? Karena sebagai gambaran sebuah PLTU 1000 mega itu cuma butuh 55 hektar. Tetapi kalau PLTS seluas 55 hektar itu hanya 55 mega, sangat jauh. Jadi ini kaitannya agak berbeda. Jadi PLTS jangan lagi dibangun seperti gaya-gaya dulu. Gaya-gaya bahwa kita bangun pembangkit besar. Tapi ya sudah disebar sebagai PLTS atap. Lalu misalnya PLTS masih murah di negara-negara yang maju itu merasa juga PLTS itu masih mahal, tapi mendapatkan insentif dari pemerintahnya. Nah, lalu kalau misalnya dibilang seperti itu, kenapa negara maju bisa? Ya mungkin karena uangnya ada. Tetapi sebetulnya di Indonesia pun bisa. Uang-uang yang dipakai tadinya untuk bangun PLTU, ya dijadikan insentif aja. Misalnya mau bangun PLTU 1000 mega, ya udah uangnya berapa? Sekian triliun dibagi 1000 mega, lalu disesuaikan. Ada pelanggan mau pasang 10 kW, ya dari angka itu insentif. Jadi itu gambarannya Pak. Ada dua hal, ekonomi saat ini sudah nggak lagi berpengaruh terhadap listrik. Yang kedua, kedepannya dalam pandangan saya dan di beberapa negara maju, suasananya berubah. Pembangkitnya sudah di sisi pelanggan atau prosumer. Ini tuh Pak gambarannya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak lagi ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak. Halo. Pagi Pak.